Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Grasindra dengan NIM 24060111. Dengan mata kuliah ini Ekonomi Pembangunan, bila saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dan saya akan memberikan penjelasan tentang bab 6 yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Apa itu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi? Yaitu adalah peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Lalu yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk migrasi. Jika jumlah kelahiran lebih besar dari kematian, maka jumlah penduduk akan bertambah. Pertumbuhan ini bisa berdampak positif seperti menambah tenaga kerja, lalu tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika terlalu cepat, misalnya pengangguran dan kemiskinan. Nah, pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang yang ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita, berkurangnya kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tersedianya lapangan kerja. Pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi angka, tetapi juga tentang perbaikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Nah, kalau disebut dalam kedua hubungan ini, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi saling memengaruhi. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat mendukung pembangunan karena menyediakan tenaga kerja dan pasar. Namun jika pertumbuhan terlalu tinggi dan tidak diimbangi pembangunan, maka dapat menghambat kesejahteraan karena sumber daya menjadi terbatas. Nah, ini adalah penyebab konsekuensi dan kontroversinya itu pertumbuhan ekonomi mungkin tidak dapat dipandang sebagai kontrasepsi terbaik bagi perempuan, khususnya itu pendidikan dan lapangan kerja perempuan. Lanjut, di sini kita masuk ke outline-nya itu yang dimana N6.1 itu membahas tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Lalu N6.2 yaitu pertumbuhan penduduk, sejarah, masa kini, dan masa depan. Yang ke N6.3 itu membahas tentang pertumbuhan penduduk, sejarah, masa kini, dan masa depan. Lalu pertumbuhan penduduk, yang 6.4 pertumbuhan penduduk, sejarah, masa kini, dan masa depan. Lalu 6.5 itu konsekuensi perbedaan fertilitas yang tinggi. Lalu 6.6 itu beberapa pendekatan kebijakan. Lalu lanjut. Nah, di sini kita masuk ke 6.1 yaitu di mana tadi isu pokoknya itu pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Nah, di sini kita lihat dalam 3 kolom yaitu maksudnya itu 6,8 miliar penduduk di dunia tahun 2009. Maksudnya di sini itu jumlah penduduk dunia terus meningkat dari sekitar 6,8 miliar pada tahun 2009 menjadi sekitar 9,2 miliar pada tahun 2050. Bahkan diperkirakan bisa mencapai 9,5 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk adalah fenomena nyata dan akan terus berlangsung di masa depan. Kenaikan ini sebagian besar terjadi di negara berkembang sehingga menimbulkan tantangan besar dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Itulah yang disebut yang dimaksud dengan tiga kolom ini, yaitu penduduk dunia tahun 2009 tadi, prediksi tahun 2050, angka profesi lebih tinggi. Nah, di sini pertanyaan kuncinya yaitu apakah pertumbuhan penduduk itu memang menjadi kenyataan? Baik, saya jelaskan. Pertumbuhan pertumbuhan penduduk benar-benar terjadi. Ya, karena didukung oleh data historis dan proyeksi masa depan. Pernyataan kedua membahas implikasi ekonomi dan sosial, di mana pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif seperti menambah tenaga kerja dan pasar, tapi juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap fasilitas publik jika tidak dikelola dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan yang dijelaskan pertanyaan kunci itu apakah pertumbuhan penduduk itu memang menjadi kenyataan, sama apa aplikasi ekonomi dan sosial dari pertumbuhan penduduk tadi yang sebelum saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga itu apakah pertumbuhan penduduk bergantung pada keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Nah, eh, yang kata kunci yang ketiga ini menekankan bahwa pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan keberhasilan pembangunan. Jika pembangunan berhasil, biasanya angka kelahiran menurun karena pendidikan dan kesejahteraan meningkat. Sebaliknya itu, jika pembangunan gagal, angka kelahiran cenderung tetap tinggi sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Itu yang disebut dengan kegagalan pembangunan. Lalu yang keempat, bagaimana tren pertumbuhan penduduk di masa lalu dan perkiraan di masa depan. Nah, itu membahas tren penduduk dari masa lalu hingga masa depan. Secara umum, pertumbuhan penduduk meningkat pesat setelah revolusi industri karena penurunan angka kematian dan diperkirakan akan terus bertambah meskipun laju pertumbuhannya mulai menurun. Kalian maksud dengan poin keempat ini. Lalu yang kelima, bagaimana distribusi geografis penduduk dunia yang timpang antar negara kaya dan miskin, yaitu di sini menyoroti distribusi penduduk yang tidak merata, di mana sebagian besar penduduk penduduk dunia penduduk dunia tinggal di negara berkembang. Hal ini menyebabkan ketimpangan global karena negara dengan penduduk besar sering memiliki sumber daya terbatas, sementara negara maju memiliki sumber daya besar tetapi pertumbuhan penduduk rendah. Nah, kalau disimpulkan arti dari sini semua itu menekankan bahwa pertumbuhan penduduk bukan hanya soal jumlah, tetapi jika berkaitan erat dengan kualitas hidup, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Yuk. Nah, kita dilihat di sini masuk ke poin 6.2, yaitu pertumbuhan penduduk dunia, sejarah dan proyeksi. Inilah bentuk tabel yang perkiraan pertumbuhan penduduk di dunia. Ini dari tahun 1750 sampai 2055. Lalu perkiraan jumlah penduduk juta dari 790 juta penduduk sampai 9.200 juta. Lalu kenaikan per tahun dari 0,04% sampai 0,675%. Lalu yang masa pengandaan atau tahunnya itu dari 1733 sampai 103. Yud. Nah, di sini tren fertilitas dan moralitas. Tren fertilitas dan moralitas yaitu tingkat pertambahan penduduk, yaitu laju pertumbuhan penduduk
dihitung berdasarkan pertambahan alamiah dan migrasi internasional neto. Lalu pertambahan alamiah itu selisih antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam populasi tertentu. Lalu migrasi internasional neto, yaitu selisih antara orang yang bermigrasi ke dalam dan keluar suatu negara. Lalu tingkat kelahiran kasar atau jumlah anak yang terlahir hidup setiap tahun per 1.000 penduduk. Lalu tingkat kematian itu jumlah kematian setiap tahun per 1.000 penduduk. Nah, kita lihat pula di tingkat tabelnya itu tingkat fertilitas sejumlah negara itu dari 1970 sampai 2009. Nah, di mana ada negara Bangladesh, Kolombia, Indonesia, Jamaika, Meksiko, Thailand, Zimbabwe. Bangladesh itu 1970 dapat mencapai 7,0, lalu 2029 dia mencapai 2,3. Kolombia itu 5,3, lalu 2009-nya dapat 2,5. Indonesia 5,5, lalu 2009-nya 2,4. Jamaika 5,3, lalu pergi ke 2,4. Meksiko 4,9, lalu pergi ke 2,3. Thailand dari 5,5 sampai 1,8. Zimbabwe 7,7 pergi ke 7,9. 3,9. Lanjut. Nah, piramida penduduk dan negara maju versus berkembang. Piramida penduduk menggambarkan struktur usia penduduk di suatu negara. Kalau kita melihat dari kolom tabel ini kita buat itu ada negara maju nih. Lalu dari negara maju ini adalah bentuk piramida lebih persegi per kolomnar. Jumlah anak-anak dari 0 sampai 14 tahun hanya 17% populasi. Jumlah lansia itu 60 tambah mencapai 20%. Yaitu beban lansia tinggi. Yang dimaksudnya ini artinya lalu yang dimaksud ini semua itu beban lansia. Lalu negara berkembang, bentuk piramida lebih lebar di bawah anak-anak dari 0 sampai 14 tahun mencapai 38 sampai 45% populasi. Lansia sangat sedikit. Yang dimaksudnya dengan youth dependency tinggi. Lalu yang Ethiopia kasus. Ini yaitu dasar sangat lebar, menunjukkan pertumbuhan sangat cepat, anak-anak mendominasi struktur usia, momentum tersembunyi sangat besar. Ini yang dimaksudnya semua ini, arti ini yaitu tekanan pembangunan sangat besar. Lanjut. Lalu momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Nah, definisinya itu momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk, itu hidden momentum of population growth, adalah kecenderungan penduduk untuk terus bertambah sekalipun tingkat kelahiran sudah menurun ke tingkat penggantian replacement level. Ini disebabkan oleh struktur usia yang masih muda. Kita jelaskan yaitu struktur usia muda. Dari struktur usia muda ini, negara berkembang memiliki 38 sampai 45% penduduk berusia di bawah 15 tahun. Nah, mereka akan memasuki usia reproduksi sehingga jumlah kelahiran tetap tinggi meski perkeluarga menurun. Lalu,
Lalu rasio ketergantungan pemuda itu di negara berkembang, rasio ketergantungan pemuda youth dependency ratio sangat tinggi. India, Ethiopia, Nigeria sampai 43 sampai 45% penduduk di bawah 15 tahun. Efek pada pembangunan itu beban anak tanggung besar menghambat tabungan dan investasi. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja melebihi kapasitas ekonomi untuk menyerap tenaga kerja baru. Contoh Afrika Sub-Sahara. Hanya 3% penduduk berusia 60 tahun, sementara 54% berusia di bawah 20 tahun. Lalu pertumbuhan angkatan kerja sangat cepat, tetapi ekonomi lambat. Lalu kita masuk ke poin 6.3, itu transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan tingkat pertambahan penduduk bertahap melalui tipologi tahap-tahap penurunan, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Kemudian stabil di tingkat rendah melalui modernisasi ekonomi. Lalu tahap pertama itu pra-industri, kelahiran tinggi 40 per 1000 orang. Lalu kematian tinggi 35 per 1000. Lalu pertumbuhan lambat, lalu stagnan. Tingkat kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, pertumbuhan penduduk sangat lambat. Tahap kedua itu transisi, kelahiran masih tinggi, ini kematian menurun cepat, lalu pertumbuhan lambat stagnan, lalu pertumbuhan ini sangat cepat. Lalu kematian turun akibat kemajuan medis dan sanitasi, kelahiran masih tinggi atau ledakan penduduk. Tahap 3 itu pasca industri, kelahiran rendah, kurang 15 per 1000. Kematian rendah dan stabil, pertumbuhan rendah dan stabil. Nah, ini adalah modernisasi menurunkan fertilitas, penduduk stabil atau bahkan menurun. Lanjut. Perangkap 6.4 itu perangkap populasi Malthus. Yang dimana teori Malthus 1798, makanan bertumbuh secara aritmetis 1, 2, 3, 4, lalu penduduk bertumbuh secara geometris 1, 2, 4, 8, lalu penduduk akan selalu menekankan batas subsistensi kehidupan, lalu kelaparan, penyakit, perang, lalu pengendalian positif. Lalu penundaan pernikahan itu pengendalian moral. Lalu perekonomian akan terjebak pada equilibrium, tingkat hidup rendah, inflasi terat. Nah, kritik terhadap model Malthus ini yaitu mengabaikan teknologi. Kenapa? Kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan output bisa melampaui pertumbuhan penduduk. Asumsi lahap terbatas itu teknologi modern meningkatkan kualitas lahan, produktivitas, bukan hanya kuantitas. Asumsi Malthus tidak sepenuhnya tepat. Bukti empirisnya itu negara-negara maju berhasil keluar dari perangkap Malthus, tingkat hidup terus meningkat seiring kemajuan teknologi. Lalu teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Para ekonom memandang anak sebagai barang konsumsi yang diputuskan berdasarkan teori permintaan rumah tangga. Anak dinilai dari fungsi, utilitas, manfaat, dikurangi biaya, opportunity cost, membesarkan anak. Nah, faktor penaik fertilitas itu pendapatan rendah, anak sebagai jaminan soal masa tua. Tingginya nilai kerja anak di sektor pertanian. Kurangnya akses ke layanan KB, norma sosial mendorong keluarga besar, tingginya kematian anak mendorong insurance motif. Faktor penurunan fertilitas itu meningkatnya pendidikan dan pendapatan perempuan. Lalu meningkatnya opportunity cost membesarkan anak. Lalu urbanisasi, biaya hidup anak lebih tinggi di kota. Akses per program KB yang efektif,
modernisasi dan perubahan norma sosial. Lalu kita masuk ke 6.5 itu konsekuensi fertilitas tinggi. Nah, yang pertama itu keterbelakangannya itu pertumbuhan penduduk cepat mempersulit peng, peng- pengentasan kemiskinan, harga diri dan distribusi pendapatan sulit membalik karena kebutuhan konsumsi melebihi produksi. Lalu yang kedua, menipisnya sumber daya alam dan lingkungan, yaitu 80% sumber daya alam hanya dimiliki negara maju. Pertumbuhan penduduk menguras sumber daya, merusak lingkungan dan mencemari air dan udara. Yang keempat itu kedudukan perempuan lebih rendah. Perempuan yang melahirkan banyak anak memiliki akses terbatas ke pendidikan, status sosial lebih rendah, bahkan beban kerja tinggi, dan peluang ekonomi lebih sempit. Lalu kita masuk ke siklus populasi kemiskinan dan keluarga berencana. Nah, di sini kita lihat dengan teori siklus populasi kemiskinan, yaitu kemiskinan itu fertilitas tinggi, tabungan rendah, investasi rendah, pertumbuhan lambat. Lalu program berencana KB itu program yang memberikan sarana family planning programs yang sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan, memerlukan akses kontrasepsi, motivasi masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, dan pemberdayaan perempuan. Lalu kita masuk ke 6.6 yaitu pendekatan kebijakan penduduk. Nah, yang pertama kebijakan umum pembangunan jangka panjang, yang dimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh, perbaikan kondisi sosial ekonomi secara struktural terbukti menurunkan fertilitas secara alami. Yang kedua, program KB dan kesehatan reproduksi, yaitu menyediakan akses ke layanan kontrasepsi, informasi kesehatan reproduksi, dan layanan pernatal menargetkan terutama perempuan di desa. Yang ketiga, peningkatan pendidikan perempuan. Pendidikan perempuan adalah faktor paling kuat penurunan fertilitas. Sekolah memberikan akses ke informasi, otonomi, dan kesempatan ekonomi. Yang keempat itu pemberdayaan ekonomi pembangunan. Perempuan yang bekerja dan mandiri secara ekonomi cenderung memiliki keluarga lebih kecil. Kredit mikro dan pelatihan vokasional mendukung ini. Lalu yang kelima kebijakan insentif dan disinsentif, yaitu beberapa negara menggunakan insentif finansial atau peraturan, misalnya kebijakan satu anak di Cina penuh kontroversi namun pernah efektif. Yang keenam bantuan internasional. Nah, di mana negara maju dapat membantu melalui transfer teknologi dan KB internasional dan kebijakan perdagangan yang adil untuk mendukung pembangunan negara berkembang. Lalu tiga perspektif tentang pertumbuhan penduduk. Para ilmuwan sosial memiliki pandangan berbeda tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan. Perspektif Neo Husian. Pertumbuhan penduduk adalah hambatan utama pembangunan, lalu menekankan sumber daya alam dan lingkungan, menghambat tabungan investasi dan modal manusia, perlu program pembatasan penduduk aktif. Nah, di mana arti semua ini adalah penduduk masalah yang harus dikontrol. Lalu perspektif revisionis, yang dimana penduduk tidak selalu masalah utama,
lalu distribusi kekayaan lebih penting dari jumlah penduduk, lalu teknologi dan institusi bisa menyesuaikan diri. Terakhir itu fokus pada redistribusi dan keadilan. Nah, di sini artinya itu ketimpangannya itu masalah utamanya bukan jumlah penduduk. Lalu kita lanjut lagi ke perspektif radikal Marx, lalu yaitu kemiskinan dan penduduk merupakan produk kapitalisme. Negara kaya mengeksploitasi negara miskin, lalu perlu diinformasikan sistem ekonomi politik global. Program KB tanpa perubahan struktural tidak efektif. Nah, di sini artinya solusinya ubah sistem, bukan kendali penduduk. Nah, lalu yang terakhir itu ringkasan dan kesimpulan yang telah saya bacakan dari pertama sampai akhir. Nah, ringkasannya itu pertama penduduk dunia diproyeksikan mencapai 92 miliar pada tahun 2050 dengan hampir seluruh pertumbuhan terjadi di negara berkembang. Transisi demografis menjelaskan bagaimana negara berkembang dari fertilitas dan moralitas tinggi ke rendah sering modernisasi. Momentum tersembunyi, struktur usia muda menyebabkan penduduk terus tumbuh meski fertilitas sudah turun. Lalu model Malthus punya keterbatasan, kemajuan teknologi mampu mematahkan perangkap populasi. Yang kelima, fertilitas dipengaruhi oleh mikroekonomi rumah tangga, biaya anak, jaminan masa tua, status perempuan. Lalu pertumbuhan penduduk cepat memperberat kemiskinan, menguras sumber daya, dan melemahkan posisi perempuan. Lalu yang terakhir itu kebijakan terbaik, kombinasi KB, pendidikan perempuan, pembangunan ekonomi, dan dukungan internasional. Sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi yang saya bacakan. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.